Kita akan belajar dari Kejadian pasal yang ke-22. Judul perikopnya adalah kepercayaan Abraham diuji. Ini pasal yang sangat populer. Cerita ini diceritakan berulang-ulang. Bahkan topik ini dikhotbahkan terus-menerus. Karena memang ini sebuah pergulatan hidup yang luar biasa dalam hidup Abraham. Dan Abraham menang dalam pergulatan hidupnya itu. Alkitab menyatakan bahwa ketika Ishak lahir dan Ishak sudah bertumbuh menjadi besar, tiba-tiba saja Tuhan berkata kepada Abraham seperti yang tertulis di dalam ayat yang kedua, "Ambillah anakmu yang tunggal itu, yang kau kasih, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu." Anda tahu rasanya dalam tanda kutip kena PHP. Kalau di zaman sekarang mungkin itu gambaran yang cukup mewakili apa yang dirasakan Abraham pada waktu itu. Dia tunggu 25 tahun, sebuah penantian yang panjang. Dalam penantian yang panjang itu pula kita melihat kadangkala Abraham pun lemah iman dan dia juga gagal meresponi janji itu. Dia gagal ketika dia mengambil Hagar, menghampiri Hagar, dan lahirlah Ismail dan seterusnya. Penantian panjang, dan ketika janji itu digenapi, Ishak bertumbuh menjadi besar. Tiba-tiba saja Tuhan berfirman, "Persembahkan Ishak, anakmu yang tunggal, anakmu yang kukasih itu kepadaku." Anda bisa membayangkan apa yang ada di pikiran Abraham. Mungkinkah Abraham kecewa? Secara manusia tentu saja ya. Mungkinkah Abraham marah? Alkitab tidak mencatatnya, tetapi pasti ada pergulatan batin yang hebat. Abraham akan bertanya-tanya antara kenapa Allah memerintahkan hal itu, dan Abraham punya kesempatan untuk dia menolak apa yang menjadi perintah Tuhan. Tetapi ayat yang ketiga dikatakan seperti ini, "Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya, memanggil dua bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya." Kita belajar dari Abraham sesuatu yang luar biasa. Kenapa? Sekalipun dia menerima perintah yang tidak masuk akal, menerima perintah yang tidak menyenangkan, menerima perintah yang itu melukai hatinya, membunuh mimpi-mimpinya, dan seolah-olah masa depannya gelap. Perintah yang seperti itu, respon Abraham sungguh luar biasa. Dia taat, dan ketaatannya bukanlah ketaatan dengan penundaan. Alkitab mencatat keesokan harinya dan pagi-pagi benar. Jadi dengan kata lain, dia taat tanpa penundaan lagi. Saya tahu pergumulan ini sangatlah berat bagi Abraham. Tetapi sekalipun berat, dia belajar untuk taat. Dan ketaatannya dibuktikan ketika dia terus berjalan bersama Ishak menuju ke tempat di mana Tuhan menunjukkan Ishak harus dikorbankan di situ. Dan belum ada tanda-tanda mujizat terjadi. Di satu titik, Abraham bahkan harus membaringkan Ishak di mezbah, mengikat Ishak, dan dia sudah menghunus pisaunya untuk menyembelih Ishak anaknya. Ketaatan total, ketaatan yang luar biasa, dan di detik-detik sangat menentukan itu, maka tiba-tiba Tuhan berseru kepada Abraham. Ayat yang ke-11, "Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, 'Abraham, Abraham,' sautnya, 'Ya Tuhan.' Lalu berfirman, 'Jangan bunuh anak itu, sebab kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal itu kepadaku.'" Kenapa Tuhan menguji iman Abraham? Ingat baik-baik, Abraham dibuat menjadi bapa banyak bangsa, bapa yang besar, dan tentu hatinya harus berkualitas. Kualitasnya ditentukan dari imannya
apakah tetap terpaut kepada Tuhan? Apakah iman yang mulai bergeser kepada Ishak anaknya? Tumpuan hidupnya apakah dari Tuhan bergeser kepada Ishak? Maka Tuhan tidak menguji iman Abraham. Dan ternyata Abraham lulus uji. Dia menjadikan Tuhan yang prioritas. Tuhan tetap menjadi yang pertama dalam hidup Abraham. Bahkan lebih daripada Ishak yang begitu dicintainya itu. Makanya tidak heran Allah membatalkan, memberikan perintah batal kepada Abraham. Sebagai gantinya, ayat yang ke-13, Tuhan menyediakan domba jantan yang tersangkut dalam belukar. Ingatlah, sebenarnya Tuhan selalu menyediakan pertolongan. Dia menyediakan yang dibutuhkan. Tapi persoalannya, apakah kita belajar taat seperti yang dilakukan oleh Abraham? Tidak hanya Tuhan menyediakan domba jantan, tapi Tuhan juga menyatakan sebuah sumpah bahwa Tuhan akan memberkati Abraham berlimpah-limpah dan membuat keturunannya sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di laut. Dan keturunan itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Jadi kita belajar dari hal ini. Ketaatan endingnya selalu berkat terbaik dari Tuhan. Tuhan sebetulnya berjanji saja cukup, tapi kali ini tidak. Tuhan bersumpah demi dirinya sendiri. Dengan kata lain, Tuhan menyatakan tidak bisa tidak, berkat itu akan turun kepada Abraham dan keturunannya. Hingga hari ini janji Abraham itu digenapi. Hari ini bangsa Israel dibuat menjadi bangsa yang besar, bangsa yang kuat, bangsa yang sangat berpengaruh, dan bangsa yang menjadi berkat bagi banyak bangsa yang lain. Ibu bapak saudara semuanya, kadangkala dalam hidup ini iman diuji. Kadangkala dalam hidup ketaatan kita diuji. Saya berdoa kita lulus uji, menjadikan Tuhan yang pertama, menjadikan Tuhan yang prioritas, lebih daripada apapun juga di dunia ini, lebih daripada harta, lebih daripada jabatan, bahkan lebih daripada orang yang kita sayangi sekalipun. Sebab ketika kita menjadikan Tuhan segalanya, kita akan mendapat segalanya. Tapi ketika kita menjauhkan Tuhan dan memilih dunia menjadikan segalanya, justru kita akan kehilangan segala-galanya. Belajar dari Abraham, tempatkan Tuhan yang pertama, ketaatan yang sepenuhnya, maka berkat yang terbaik akan diberikan. Tuhan berkati.